Pemirsa, apa kabar? Jumpa kembali di Spirit, Inspirasi dari Timur. Dari kota Sidoarjo, saya akan mengajak Anda untuk menelusuri bisnis dari kaca Pirex. Tentunya satu bisnis yang cukup menjanjikan. Di episode kali ini, kaca Pirex membawa berkah. Akan saya ajak Anda untuk menelusuri lebih jauh lagi. Halo, selamat siang. Ya, Mbak. Waduh, lagi apa ini, Mas? Lagi bikin kaca Pirex. Kaca Pirex. Iya. Ini dibuat apa ini ya? Buat kayak souvenir, miniatur kayak gitu. Bagus sekali nih, ada gambar burungnya ya. Bentuk burung. Ini mau apa ini? Dibikin apa ini rencananya? Bikin souvenir. Souvenir untuk perkawinan gitu. Ya, bisa. Bisa pesanan. juga ya? Iya. Oh, ini pesanan ya? Iya. Waduh, ini pakai alat apa aja nih, Mas? Ya, api. Ini apa ini namanya? Bor ya? Bor api gitu? Apa las gitu? Iya, sejenis las. Sejenis las ya dari api. Nah, Mas, kalau saya pengen nanya-nanya tentang proses pembuatannya, Ya. kemana ya? Mungkin bisa langsung ke pemiliknya aja, Bu. Oh ya, boleh ya? Di mana? Ya, silakan masuk. Oh ya, oke. Terima kasih ya, Mas. Selamat siang. Iya. Waduh, lagi sibuk apa ini, Mas? Tingkatnya, Mbak. Pesanan ya? Iya, betul. Ini bentuknya apa aja ini? Ada angsa, ada buaya, ada apa ini? Surah. Oh iya, ini lambangnya Surabaya ya? Iya. Oke, Mas, aku pengen ngobrol-ngobrol nih, mau nanya-nanya ya. Ih, dimatiin, takut. Ini memang alatnya ya, Mas ya, yang dipakai ya, betul. utama ya? Iya. Apa sih namanya sebenarnya? Ini blender las kan namanya. Blender las. Itu ada apa temperatur khususnya nggak, Mas? Iya, jadi suhunya bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Kalau untuk membuat seperti ini, suhunya berapa tuh, Mas? Ini suhunya harus di atas 750 derajat. Di atas 750 derajat, supaya apa? Supaya lumer atau supaya Iya. apa itu? Soalnya kaca jenis Pirex ini baru bisa lumer itu harus di atas 750 derajat. Oh, jadi kalau jenis Pirex itu harus di atas 750 derajat ya. Iya. Mas, saya pengen nanya ya, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Mas itu sampai kemudian bikin kerajinan Pirex seperti ini? Ya, diambil dari keahlian, Mbak ya. Iya, iya. Oh, jadi memang sudah ada bakat ya, Iya. bikin-bikin seperti ini. Iya. Kemudian bisa diceritakan awal mulanya gimana tuh, Mas? Jadi dulu saya bekerja di perusahaan yang membuat kerajinan seperti ini. Gitu. Oh, jadi pernah ya di perusahaan Iya. seperti ini ya, kerajinan Pirex ya? Join antara Malaysia sama Indonesia. Hmm. Nah, di situ diambil sekitar ada 68 karyawan. Iya. Jadi diseleksi selama 6 bulan. Oh. 6 bulan seleksi diambil 4 orang. Mm-mm. 4 orang yang dipilih yang berbakat, jadi disekolahkan di Kuala Lumpur sana. Jadi ada sekolah khususnya ya? Iya. Jadi saya juga yang termasuk terpilih. Jadi selang kita belajar 3 tahun di sana, ternyata di sini ada konflik internal sehingga perusahaannya di sini tadi bubar. Oh, gulung tikar Iya. deh ya? Iya. Jadi saya datang kembali lagi ke Indonesia setelah 3 tahun belajar di sana. Sini sudah tutup, ya akhirnya saya buka usaha Buka sendiri ya Iya. akhirnya ya? Waduh, Mas, saya jadi pengen tahu bagaimana sih sebenarnya proses pembuatan kerajinan Pirex ini ya, Mas ya? Iya. Boleh ya nanti ya? Boleh. Dikasih tahu ya. Nah, baiklah pemirsa, nanti saya akan mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana proses membuat kerajinan dari kaca Pirex ini. Yang pasti masih tetap di sini di Spirit Inspirasi dari Timur.
Baik pemirsa, masih di Spirit Inspirasi dari Timur. Kita masuki sekarang segmen cara pembuatan kerajinan dari kaca Pirex. Nah Mas Andi, kalau kita mau bikin sebuah kerajinan ya, ini alat-alat yang diperlukan apa aja nih Mas Andi? Jadi alat-alat yang diperlukan yaitu satu set alat kelas ya, terus lengkap dengan ini tabung oksigen, oksigen sama tabung LPG ya. Kita gunakan LPG. Tabung oksigen juga, tabung LPG juga ya? Iya, jadi oksigen ini sebagai pendorong aja fungsinya. Oh, pendorong tabung LPG-nya. Iya, biar itu apinya biru. Oh, supaya apinya biru. Memang apinya panas. Harus biru ya? Iya. Iya. Kemudian ini yang mau saya tanyakan, alatnya tadi yang untuk lasnya itu. Iya. Nah, itu namanya apa tadi, Mas? Ini blender las, Mbak. Blender las itu bikin sendiri atau bisa banyak dijumpai di toko-toko peralatan itu untuk bengkel ya. Bengkel ya? Iya. Oh, blender las namanya. Ada ya di toko ya? Ada banyak, iya. Kemudian apa lagi, Mas? Kita butuhkan juga pinset seperti gini ya. Oh, ini pinset yang ukuran berapa itu, Mas? Ini sekitar 30 cm. 30 cm. Ini ada yang sekitar 15 cm ya. Ini gunanya pinset untuk apa? Untuk memotong ya. Jadi bahan yang kita panas itu bisa kita potong. Oh, iya. Soalnya kalau dengan tangan pasti nggak mungkin. Iya. Oh iya, kalau dengan tangan pasti panas ya. Iya, jadi kita gunakan pinset ini pinset untuk memotong itu ya. Iya. Selain itu lempengan karbon. Ini lempengan karbon ya. Iya, kalau beli di toko juga namanya lempengan karbon sudah ada betul. ya. Ada juga. Pakai ukuran tertentu atau tidak? Nggak masalah sih, lebar atau bentuknya pun nggak masalah. Yang penting datar. Fungsinya hanya untuk sebagai meratakan ya. Oh, meratakan fungsinya ya. Jadi lempengan karbon. Ini nih. Kan supaya rata dipres di karbon gini. Oh, jadi ngambil ratanya ya. Iya, betul. Lempengan karbon untuk meratakan. Kemudian apa lagi? Terus tuh klem seperti gini. Nah, ini bikin sendiri atau beli nih? Beli juga ada. Beli ada ya? Iya. Namanya apa tuh, Mas? Klem ya, klem untuk ya? penjepit, iya. Itu gunanya jadi, untuk apa itu? Fungsinya untuk membuat benda-benda yang flat ya, seperti kayak sayap gini. Sayap sebuah burung itu harus dibakar, kita jepit ya. Iya, supaya bentuknya gepeng gitu ya. Iya, betul. Itu terus yang terutama kacamata ya. Terutama ini kacamatanya khusus atau tidak? Khusus. Namanya khusus. kacamata apa itu? Biasa yang kita pakai itu yang fluoret ya. Oh iya iya. Itu jadi untuk melindungi gitu mata ya. Kacamata ini harus pemirsa ya. Nah, ini kalau kita mau bekerja begini nih. Gini ya Mas ya? Iya, betul. Kemudian apa lagi? Sama pemotong kaca seperti ini. Oh iya, pemotong kaca. Iya, pemotong kaca. Ini gunanya untuk memotong bagaimana itu? Jadi kaca utuh gitu ya, seperti ini misalnya. Kaca utuh ya. Seperti gini, cuman kita gores saja. Kita gores. Oh. Terus kita patahkan ya. Oh bisa ya, seperti itu. Memang namanya pemotong kaca ya? Iya betul. Oh ya ya ya. Jadi kalau misalnya butuh kaca sedikit saja, jadi dipotong sama itu ya? Iya. Ya ya ya. Oke. Pemotong kaca namanya ya? Iya, pemotong kaca. Ada ukuran tertentu? Nggak ada, memang khusus seperti ini. Iya. Setelah itu semuanya sudah ya? Iya. Sama korek api juga. Korek api untuk ini ya, menyalakan ambil alat apinya. Iya. Baik, setelah kita tahu nih alat-alat yang diperlukan untuk membuat kerajinan ini, sekarang bahannya Mas, apa aja nih? Bahan bakunya yaitu kaca Pirex ya. Bahan baku ini ya? Ya, seperti gini. Oh, jadi kalau kita beli, memang bentuknya begini? Iya, bentuknya panjang gitu. Ini biasanya belinya per apa itu Pak? Kita belinya per box. Oh, per box? Per box, jadi bermacam-macam ukuran ya. Ada ini seperti ini ukurannya sekitar 7 mm. Ada yang ukuran segini 15 mm. Macam-macam ya? Iya, macam-macam. Tergantung dari apa yang mau kita bikin gitu ya? Iya, betul. Biasanya satu box isinya berapa biji atau berapa kilo ini? Ini bijian Mbak ya. Jadi bijian. kalau satu box untuk ukuran 7 mm ini sekitar 116 batang. Oh, 116 batang itu satu boxnya ya? Iya, betul. Oke, selain kaca Pirex, kemudian apa lagi? Nah, ini aja. Hanya itu aja ya? Iya, betul. Oke, nah sekarang saya ingin tahu tahap-tahap pembuatannya. Ya, pertama kita nyalakan api dulu, dimulai dengan LPG ya, apinya warna merah.
Lepas itu kita keluarkan perlahan oksigennya sehingga apinya menjadi biru. Nah, setelah api biru gini, kita bakar ujung dari kaca sampai dia meleleh ya. Sambil dibakar kita putar-putar. Lepas itu untuk membuat dia lempeng kita tekan di karbon. Nah, sehingga dia bentuk bulat dan pipih. Lepas itu kita gunakan teknik rajutan. Nah, di sini teknik ini seperti kita menganyam. Nah, kita tempel, kita tarik, tempel lagi, tarik, tempel, begitu seterusnya sampai dia akan membentuk suatu bentuk yang kita inginkan. Nah, di sini ini namanya teknik rajutan. Nah, di sini harus teliti, kita harus menyesuaikan antara satu sama lain, harus sejajar. Dan kita kali ini akan bentuk sebuah angsa ya. Bentuk angsa. Jadi ini kita bentuk badannya. Pas jadi kurang lebih bentuk oval, kita bentuk leher. Leher di sini kita perlukan bentuk yang solid. Di sini kita bakar lagi sampai dia leleh. Leleh kita angkat, kita overlapping, tempel lagi, kita bakar lagi. Nah, di sini kita buat bentuk lengkung ya. Untuk lehernya kita panaskan sampai dia lumer, kita tarik. Nah, nariknya ini harus kita kontrol ya, kita kontrol, kita lengkungkan. Setelah ini kita bentuk kepala dari angsa. Nah, setelah sini kita ratakan bawahnya agar dia bisa berdiri. Setelah itu kita buat sayap. Sayap di sini kita menggunakan teknik overlapping sehingga bentuknya menjadi pipih, tipis dan pipih. Tarik, kita kontrol juga, kita sesuaikan bentuk ukurannya. Di sini baru kita kasih mata, kita titik. Nah, itu kita buat paruhnya. Pas ini baru kita potong. Nah, jadilah miniatur seekor angsa. Jadi Mas, selama proses pengerjaan ini sebenarnya yang diperlukan adalah kreativitas ya, seni Iya. untuk
mengukir ini dan peralatan yang komplit ya, seperti itu ya. Nah pemirsa, itulah tadi bagaimana cara pembuatan kerajinan dari kaca Pirex ya. Tentunya dengan berbekal seni dan juga rasa percaya diri, Anda bisa juga mencobanya. Tentu saja masih di Spirit Inspirasi dari Timur. Pemirsa, sekarang kita masuki segmen analisa usaha. Nah Mas Andi, ini saya lihat banyak banget ini hasilnya bagus ya. Ada yang, waduh itu bagus banget itu Mas. Patung tari remo ya? Iya, tari remo. Kemudian Jawa kayak Timur. gini kalau saya lihat sepertinya souvenir-souvenir pernikahan ya Mas ya? Iya. Ada gambarnya, dua hati. Iya. Nah kayak gini nih apa ini biasanya Ini Mas? biasanya untuk instansi ya. Instansi. Ini logo dari Surabaya. Oh, jadi dikasih logo sininya ya? Iya, ini kan Surab dan Bayang ya. Di sini dikasih logo apa Iya. untuk apa eventnya apa gitu Iya, ya? betul. Nah ini ternyata bisa juga ya? Dikasih Bisa warna juga ya? dikasih warna. Itu pakai warna dari apa itu Mas? Itu pakai cat untuk kaca ya. Oh cat kaca Iya. namanya. Nah prosesnya seperti apa Mas? Jadi kalau sudah jadi seperti gini, kita tinggal cat aja sesuai dengan permintaan customer. Itu cat murni ya? Tidak Iya. pakai campuran apa-apa? Nggak pakai. Oh dalam kondisi masih panas? Sudah dingin. Sudah dingin Iya. langsung dikuas gitu aja ya? Iya, dikuas aja. Oh, sesuai dengan selera ya. Seperti Iya. saya bunga ini kalau mau dicat merah juga bisa ya? Bisa, ya. Oh, ternyata seperti itu. Nah, Mas Andi, kalau misalnya ini pemirsa ingin memulai usaha membuat kerajinan kaca Pirex seperti yang Mas Andi tekuni ini ya, Mas ya? Iya. Ini sebenarnya modalnya banyak nggak sih, Mas? Iya, nggak juga. Dulu pertama kali hampir sekitar 7 juta. 7 juta. Iya. Itu kalau untuk memulai sebuah bisnis ya. Tapi Iya. kalau untuk pemula belajar pertama apa sih sebenarnya yang diperlukan? Yang diperlukan cuma ya keterampilan ya. Keterampilan ya. serta daya imajinasi yang kuat gitu aja. Dan Jadi- yang penting ini ya, tadi beli ini aja ya untuk Iya. latihan sedikit boleh Mas ya, belinya sedikit gitu. Boleh juga. Boleh ya. Iya, Jadi boleh. sebenarnya nggak sampai 7 juta bisa ya Bisa juga. untuk Iya. pemula gitu ya. Iya. Jadi nggak perlu pakai modal yang besar dulu Iya. untuk memulai sesuatu ya. Iya, Oke. betul. Nah Mas Andi, kalau sudah jadi seperti ini, biasanya ya Mas Andi dari modal kemudian sampai dijual, itu Iya. keuntungannya berapa persen? Bisa hampir 200%. 200% ya Iya. keuntungannya. Wow, menggiurkan pemirsa. Nah, ini macam-macam, bahkan tadi ada simbol-simbol khusus pastinya untuk berbagai macam keperluan ya, untuk Iya, trofi atau Terus mungkin kado ulang tahun. hadiah ulang tahun Hadiah ya, pernikahan, mungkin ya, pernikahan semuanya bisa dibentuk lewat kaca Pirex ini. Nah, bentuk-bentuk yang Mas Andi bikin seperti ini kemudian dijual itu pertama kali proses pemasarannya atau promosinya melalui apa Mas? Kita seringnya melalui pameran. Oh pameran ya? Iya, pameran dari di kota-kota besar terutama. Lepas itu melalui website. Oh website juga? Iya, itu aja yang kita selalu gunakan. Rutin ya ikut pameran? Iya, rutin. Biasanya kalau dari pameran gitu pasti ada buyer-buyernya ya Mas ya? Iya. Pembelinya langsung Iya, ya? ada langsung. Ini sudah pernah ke mana saja Mas pesanannya? Ini sudah masuk wilayah Nusantara ya. Nusantara ya? Iya, betul. Wah hebat sekali nih Mas Bahkan Andi juga ya. sudah ekspor secara nggak langsung. Sudah ekspor juga ya. Iya. Nah biasanya yang untuk keperluan ekspor yang disukai oleh pihak luar itu yang seperti apa? Pesanan? Bentuk-bentuk yang abstrak ya, yang sederhana, yang kecil-kecil seperti ini. Oh, itu untuk Hewan-hewan. hiasan ini ya, lemari ya biasanya? Iya, untuk hiasan lemari. Oh, justru yang dari ini sukanya yang bentuk-bentuk kecil? Iya, terutama kadang itu bentuk-bentuk bunga juga sering. Dari luar negeri itu? Iya, Dari luar negeri negara mana aja Mas? Jerman, Belanda. Jerman, Belanda.